Donditan ini sebetulnya saya tidak tahu logika dia seperti apa ya. Makanya orang ini dulu juga pernah tantang saya debat ya. Saya sebetulnya mau debat sama dia, cuma saya tidak mau masalah tempat ya. Jadi dia menyiapkan hotel, suruh kita datang. Ya, ini mau debat atau mau rekreasi atau mau apa namanya leyeh-leyeh di hotel. Orang mau debat ya tentu di tempat yang suasananya akademik loh, akademik ya. Nggak bisa kita debat di tempat-tempat yang justru membuat orang malas-malasan ngantuk di hotel begitu ya. Saya tidak tahu alasannya apa ya saudara ya, kenapa harus hotel ya. Saya ada pertimbangan lain juga saudara, kenapa saya tolak. Kalau di hotel, saya nggak akan mau keluarkan uang untuk hotel saudara. Karena dia yang menantang, maka dia harus bayar semua, bayar hotel, bayar segala sesuatu, akomodasi di hotel. Tapi menurut saya kalau dia bayar segala sesuatu, lalu saya datang sebagai tamu yang diundang, ya, saya istirahat di hotel, mungkin makan di hotel di sana, saya merasa tidak nyaman ya di sana ya, seolah-olah saya diundang debat dan hotel itu adalah sogokan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama debat kemarin ya antara Pendeta Esra Soru serta Budi Asali menghadapi Kodondi dan Umar, dan digantikan dengan Bu Etika di sesi kedua. Itu berlangsung dengan luar biasa, dan banyak sekali orang-orang di luar sana yang kejang-kejang ngamuk-ngamuk kepada Kodondi dan Umar ya. Banyak sekali, termasuk dari kalangan para pendeta dan juga para Polikardus tentunya. Dan salah satu yang ngamuk dan kejang itu adalah Pendeta Muriwali. Saya nggak tahu kenapa ya, ini Muriwali itu sebegitu ragunya, sebegitu kecewanya dengan Pendeta Buas dan Esra Soru, atau apa ini sebenarnya? Sampai dia itu kayak nggak terima gitu. Nggak terima dengan statement-statement dari Kodondi. Padahal saat debat tersebut, pihak Kristen sudah diwakilkan oleh orang-orang yang saya rasa sangat berkompeten ya. Esra Soru, Pendeta Budi Asali itu luar biasa, itu senior. Kemampuannya luar biasa. Bahkan bisa dibilang kalau dibandingkan dengan Pendeta MYM, ya mereka di atasnya gitu. Dibandingkan Muriwali, mereka dua itu jauh di atas. Dari segi pengalaman, dari segi secara akademis, dari sisi pelayanan jemaat, mereka dua jauh. Memuridkan lebih banyak orang daripada Muriwali. Tapi saya nggak tahu ya, ini Muriwali yang mungkin lagi pengen pansos. Kalau menurut saya ya. Ini pandangan saya bahwa ini lagi mau pansos karena kita tahu nama Pendeta Muriwali ini sejak babak belur diskusi dan debat dengan Bang Zuma itu sampai sekarang tenggelam, ya tenggelam dan nggak bisa naik lagi sampai sekarang. Sehingga ya mungkin dia ingin menjadikan diskusi atau debat dengan Bang Zuma itu sebagai panggung supaya naik lagi gitu, supaya banyak Laskar Polikardus yang kembali mau mendukung dia. Karena kan sebelumnya udah ditinggalkan dia sama Laskar Polikardus. Nah, jadi ini mungkin salah satu cara ya. Dan di sini, Pendeta Muriwali menantang Donditan. Menantang Donditan untuk diskusi. Tetapi yang konyolnya dia nggak mau keluar biaya, teman-teman. Ini yang konyol ya. Nantangin orang, tapi nggak mau keluar biaya. Ini mirip sama Ferdinand Hutahayan kemarin, teman-teman. Mirip sekali dengan Ferdinand Hutahayan. Ini kan konyol. Di mana-mana orang kalau nantang, kamu yang menantang, kamu yang challenge orang, kamu yang jadi tuan rumah. Kamu yang siapkan semuanya. Ini enggak, menantang orang, tapi mau diongkosin. Mau dia yang diundang. Mau dia yang difasilitasi. Suruh Kodondi yang siapkan semuanya. Ini kamu menantang atau ditantang gitu. Nah inilah cacat logika yang dialami oleh Pendeta Muriwali ya. Ini benar-benar konyol sekali teman-teman. Dan bagi teman-teman Kristen yang menonton, dan juga Laskar Polikardus, kalian yang nilai sendiri, dan kalau kalian kasihan dengan Pendeta Muriwali, tolong dibantu ini. Kan banyak nih grup-grup teman-teman kita sebelah, baik yang Kristen maupun yang Laskar Polikardus. Masa kalian nggak bisa nih kumpulin duit untuk membuat acara debat, atau memfasilitasi agar Pendeta Muriwali bisa berdebat dengan Kodonditan? Tolonglah dibantu ini, kasihan pendeta kalian. Masa sampai dia bilang, apa, saya nggak mau keluar biaya ya, saya nggak mau keluar akomodasi. Artinya dia nggak mau keluar duit, teman-teman. Nggak mau keluar duit, tapi dia pengen debat.
Ya kalau begitu tunggu ditantang. Tunggu ada undangan dari Kodondi. Sehingga Anda tinggal bawa badan. Kan begitu. Di mana-mana, yang menantang itu yang siapkan semua. Siapkan tempat, siapkan akomodasi, bahkan kasih uang saku kepada yang ditantang gitu. Uang terima kasih lah. Apapun ceritanya, kan kamu sudah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Tentu kita hargai dengan memberikan sedikit uang saku, kan begitu. Uang terima kasih lah, bisa dibilang. Itu kalau ditantang, kalau kamu yang ditantang. Sama seperti Esra Soru dan Budi Asali, dia ditantang. Mereka dua ditantang. Tapi kalau Muriwali, ya mohon maaf. Kalau Anda ingin debat sama Kodondi sekarang, ya Anda lah yang fasilitasi. Kalau memang Anda nggak sanggup, Anda angkat tangan, Anda katakan, saya nggak punya biaya, tolong teman-teman siapkan. Nah, itu mungkin. Itu mungkin nanti kita pertimbangkan. Atau nggak mungkin dari teman-teman sebelah, ya dari Laskar Polikardus, ada yang mau persiapkan. Supaya jangan memalukan kali ini. Jangan malu-maluin gitu. Mau debat tapi nggak mau keluar apapun. Nah, ini kan konyol. Ini konyol sekali. Ini aib loh teman-teman. Ini aib sekali nih, memalukan. Dan saya rasa ini teman-teman Kristen yang nonton pun nggak sanggup lagi nih menutupi rasa malunya melihat ada pendeta seperti ini. Koar-koar nantang Kodondi, tapi nggak mau keluar akomodasi, nggak mau keluar apapun. Aduh, memalukan. Ini memalukan sekali. Padahal waktu ngelaporin saya tahun lalu, dia sampai hire pengacara loh. Dia sampai bayar pengacara. Ya, walaupun saya nggak tahu ya, itu siapa yang biayai, ya bisa jadi memang ada donaturnya. Karena saya dapat info memang itu kan atas perintah dari ya si Wak Donat, sehingga bisa jadi ya Wak Donat yang siapin semua. Sedangkan ini dia nggak mau keluar biaya ya, konyol sekali. Atau mungkin ya karena kalau sama saya dendam kesumat, jadi segala cara keluar biaya pun nggak apa-apa gitu ya, beda. Oke, kita coba dengarkan dulu statement ngelawak dari pendeta Muriwali ya. Menurut saya ini benar-benar ngelawak. Oke, kita dengarkan dulu. Donditan ini sebetulnya saya tidak tahu logika dia seperti apa ya. Makanya orang ini dulu juga pernah tantang saya debat ya. Saya sebetulnya mau debat sama dia, cuma saya tidak mau masalah tempat ya. Jadi dia menyiapkan hotel, suruh kita datang. Ya, ini mau debat atau mau rekreasi atau mau apa namanya leyeh-leyeh di hotel. Orang mau debat ya tentu di tempat yang suasananya akademik loh, akademik ya. Nggak bisa kita debat di tempat-tempat yang justru membuat orang malas-malasan ngantuk di hotel begitu ya. Saya tidak tahu alasannya apa ya saudara ya, kenapa harus hotel ya. Saya ada pertimbangan lain juga saudara, kenapa saya tolak. Kalau di hotel, saya nggak akan mau keluarkan uang untuk hotel saudara. Karena dia yang menantang, maka dia harus bayar semua, bayar hotel, bayar segala sesuatu, akomodasi di hotel. Tapi menurut saya kalau dia bayar segala sesuatu, lalu saya datang sebagai tamu yang diundang, ya, saya istirahat di hotel, mungkin makan di hotel di sana, saya merasa tidak nyaman ya di sana ya, seolah-olah saya diundang debat dan hotel itu adalah sogokan untuk saya. Ini bagi saya sesuatu yang tidak enak. Kenapa tidak di tempat netral saja ya? Donditan, saya tantang Anda di tempat netral seperti yang diadakan oleh itu loh. Yang di Surabaya itu dulu yang sering mengadakan debat dan saya juga 1-2 kali ikut debat ya. Apa namanya itu saya lupa ya, ada satu yayasan di Surabaya yang mengadakan debat Islam Kristen. Donditan, saya tantang Anda. Ya, ayo debat dengan saya mau debat dengan Anda ya, walaupun menurut saya banyak sekali logika Anda yang konyol luar biasa ketika menjelaskan Alkitab. Ya, tetapi cari tempat yang memang suasananya akademik ya. Saya datang dan berdebat dengan Anda ya. Nggak usah nginap-nginap ya. Kita tentukan saja debat berapa jam, 3-4 jam ya sudah cukup ya. Ngapain nginap-nginap di hotel lah apalah begitu ya. Ya baik ya. Ya, kalau Donditan mau saya siap ya. Atau Anda mau debat dengan saya pakai ini aja. Online ya. Online kan bisa ya. Kita bisa pakai Zoom debat, ya silakan kalau Anda punya nyali ya, Donditan ya, saya tantang Anda kalau Anda punya nyali, ayo debat dengan saya. Online aja, kalau saya tidak mau pakai hotel ya, saya tidak mau ikut cara Anda di hotel, saya tidak mau, kecuali Anda
menyiapkan itu di satu konteks yang memang tempatnya itu akademik ya, saya mau ya. Ya, tapi kalau Anda tidak mau itu ya online pun bisa. Kita bisa debat lewat Zoom ya, malah kalau lewat Zoom nanti lebih bagus juga ya. Kita bisa tampilkan itu yang lebih bebas ya. Ya, kita melihat yang lebih bebas karena kita melihat di layar komputer ya, di layar laptop, daripada seperti di debat di hotel itu ya. Pak Budi Asali juga sangat kesulitan melihat tulisan-tulisan di LCD begitu ya. Ya, saya tantang ini Donditan ya. Ya, ini yang punya kontak Donditan silakan ya. Saya tantang Anda debat dengan saya di tempat akademik, atau kalau tidak online aja pakai Zoom. Ya, kita debat ya. Jadi baik, saya lanjutkan saudara ya. Jadi kalau Donditan ini cukup rasional sebetulnya, cukup pakai logika, cukup pakai akal, maka yang pertama-tama itu saudara, dia harus membaca secara utuh Alkitab, entah nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama maupun yang dipercaya orang Kristen sebagai penggenapan nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama di dalam Perjanjian Baru. Kalau Anda membaca secara utuh, misalnya topik mengenai hamba yang menderita, Anda baca Injil Matius, Anda baca Injil Lukas secara utuh, jangan comot-comot ayat seperti ini tadi ya. Hanya satu ayat lalu membuat justifikasi bahwa Yesus bukan hamba yang menderita, yang dimaksud Yesaya. Jangan begitu. Anda baca utuh Injil Matius, baca utuh Injil Lukas, baca utuh Injil Yohanes, baca utuh Injil Markus. Ya. Saudara tulis dan catat di sana. Berapa banyak Yesus dipuja-puji, berapa banyak Yesus ditolak. Berapa banyak Yesus ditentang. Berapa banyak Yesus dilawan. Bahkan kalau saudara membaca misalnya kembali kepada Injil Yohanes tadi, tadinya yang orang memuji-muji Yesus karena mereka sudah makan roti, mujizat daripada Tuhan Yesus, kemudian berbalik meninggalkan Yesus, memusuhi Yesus. Karena mereka tidak suka pengajaran Yesus yang dianggap terlalu keras. Mereka bilang ini makanan keras. Mereka tidak dapat terima, mereka meninggalkan Yesus. Hanya sedikit orang yang tetap bersama-sama Yesus. Hanya sedikit orang. Bahkan murid-murid sendiri pun mengatakan ini adalah ajaran sangat keras sekali. Jadi, saudara coba menghitung-hitung, membanding-bandingkan Yesus yang ditolak. Ya, bahkan sejak dia lahir ya, lahir di kandang ya. Lahir secara miskin sekali, kesulitan mau melahirkan Yesus saja, kesulitan cari tempat, begitu miskinnya, kemudian mau dibunuh oleh Herodes, akhirnya orang tuanya harus melarikan diri ke Mesir, sampai Herodes itu mati, baru kembali ke Israel. Ya, coba Anda catat semua, sampai kemudian puncak penderitaan, sejak Getsemani sampai ke salib itu. Anda masih berani Yesus tidak cocok dengan hamba yang menderita? Ini logika yang sama sekali bagi saya, logika yang, ya saya tidak tahu ya, logika yang sangat-sangat konyol sekali ketika membaca Alkitab. Anda tidak bisa comot-comot satu ayat Alkitab begitu. Cara membaca Alkitab tidak sama dengan membaca Al-Quran. Ya beda ya. Membaca Alkitab itu harus utuh. Jadi Anda harus melihat penderitaan Yesus harus utuh dari kesemua Injil. Yesus menderita di sana, itu lebih cocok. Dia ditolak, itu lebih cocok. Dia dimaki-maki, itu lebih cocok. Daripada Yesus dipuja-puji banyak orang. Saudara perhatikan dalam kembali Injil Yohanes. Orang teriak-teriak, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Hei, ketika Yesus diadili, di manakah orang-orang yang berteriak itu? Kenapa suara orang yang berteriak, salibkan Yesus, bebaskan Barabas? Kenapa mereka lebih banyak? Yang tadi memuji-muji, yang tadi mengatakan, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan, yang melepaskan pakaian mereka, lalu dijadikan alas, supaya Yesus lewat. Di mana mereka? Tidak ada lagi.
Jadi sedikit dipuji dia. Sedikit sekali Yesus dipuji. Bahkan para murid sendiri meninggalkan dia. Apa ini bukan penderitaan? Donditan. Murid-murid sendiri meninggalkan Yesus. Hanya satu murid yang bertahan, yaitu Yohanes. Tapi kalau dalam pemahaman Anda itu saya pernah kritisi dalam satu video lain itu ya, Donditan ya. Engkau bilang semua murid lari. Engkau salah. Engkau kurang tuntas membaca Alkitab. Ada satu murid yang tidak lari, yaitu Yohanes. Murid yang tetap setia mendampingi Yesus sampai duduk di bawah kaki Tuhan Yesus bersama dengan perempuan-perempuan termasuk ibu daripada Yesus. Ya, Anda membaca Alkitab itu tidak tuntas ya. Siapa? Namanya Donditan ya. Jadi murid-murid meninggalkan dia kecuali Yohanes. Ini penderitaan yang sangat hebat, belum cara penyalipannya yang sangat menderita. Jadi Yesus sangat cocok dengan hamba yang menderita yang dikatakan dalam Yesaya ya. Ini pertama ya. Saya bukan tanggapan biblikal ini saudara ya. Saya tidak membuat tanggapan biblika ya. Saya cukup tadi di bagian pertama saya mengharmoniskan pendapat saya dengan apa yang dikatakan Pak Esra dan Pak Budi Asali dalam debat itu ya. Saya lebih suka tanggapan presaposisi saja saudara ya. Lalu yang kedua, di dalam debat itu, Donditan mengatakan, Pak Budi Asali, asumsi itu katanya. Ini orang nggak belajar filsafat, saudara, nggak belajar ilmu logika. Asumsi itu apa? Ya, kalau saya yang debat di situ, sebetulnya saya akan mempertanyakan istilah asumsi yang digunakan oleh Donditan terhadap Pak Budi Asali. Dia menuduh Pak Budi Asali itu hanya asumsi. Tidak berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab, walaupun Pak Budi Asali sudah jelas-jelas mengutip ayat-ayat, sudah jelas-jelas menghadirkan teks Alkitab untuk membuktikan argumentasinya. Tapi si Dondi ini saudara mengatakan itu adalah apa? Asumsi katanya. Nah kalau saya yang debat dengan dia sebetulnya saya pertanyakan yang engkau maksud asumsi itu apa? Ya saya kupas di situ saudara. Apa yang engkau maksud asumsi Donditan? Asumsi secara ilmiah dan akademik itu tidak sama pengertiannya dengan apa yang dipahami orang-orang kebanyakan. Menurut orang-orang kebanyakan, asumsi itu adalah sesuatu pendapat yang merupakan hanya pikiran pribadi tanpa bisa dibuktikan, tanpa bisa ada data-data yang jelas yang mendukung. Nah, itu asumsi. Tapi asumsi dalam pengertian filsafat dan akademik itu bukan itu. Saya justru mungkin akan memberikan engkau kuliah filsafat ya Donditan ya kalau engkau debat dengan saya. Apa itu asumsi? Asumsi itu di dalam pengertian akademik dan filsafat itu sesuatu yang kita pegang. Sesuatu dasar atau mungkin istilah yang lain kita bisa gunakan istilah presaposisi. Satu presaposisi yang kita pegang yang nanti asumsi mendasar ini atau presaposisi ini kita jadikan sebagai worldview untuk membaca sesuatu. Worldview untuk membaca sesuatu itu asumsi. Nah, Pendeta Esra Soru dan Pendeta Budi Asali datang dengan asumsi. Bukan asumsi pengertian kebanyakan orang ya. Ini saya gunakan dalam pengertian akademik. Pendeta Esra Soru dan Budi Asali itu, Pak Budi Asali datang dengan asumsi. Dengan presaposisi Kristen mereka. Yaitu adalah Yesus yang dinubuatkan perjanjian lama. Yesus adalah hamba yang menderita. Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah asumsi mendasar kekristenan. Dan kamu Donditan datang dengan asumsi Islam kamu. Yaitu presaposisi Islam kamu. Yaitu bahwa Yesus bukan hamba yang menderita. Yesus tidak dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahkan Yesus tidak mati di salib. Tapi Yesus diangkat ke sorga. Jadi dalam debat itu ketika kamu datang dengan asumsi Islam kamu itu. Itu jelas itu. Kamu datang dengan presaposisi Islam kamu. Dan engkau membaca seluruh teks Alkitab
baik perjanjian lama, misalnya Yesaya yang saudara perdebatkan itu, dengan perjanjian baru, engkau membaca semua itu dengan asumsi mendasar Islam kamu tadi itu, dengan presuposisi Islam kamu itu kamu baca. Jadi dijelaskan seperti apapun, kamu tidak akan pernah keluar dari asumsi Islam mendasarmu itu, bahwa Yesus bukan Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Kalau engkau keluar dari sana, engkau berhenti jadi Islam. Paham? Ini saya kasih kuliah sama kamu. Saya makanya gini, Dondi. Jangan. Ya, jadi dia merasa bahwa dialah yang lebih pantas untuk berdebat dengan Kodondi. Bahkan dia bilang kalau dia yang ada pada saat itu Dondi Tan akan diajari filsafat, akan dia muridkan, ya, akan dia ajari gitu. Artinya apa? Muriwali menempatkan dirinya seakan-akan dia lebih pintar daripada Esra Soru dan Budi Asali. Mohon maaf, ini kan cuma klaim, ini kan cuma bacot. Sampai detik ini kita nggak pernah melihat Anda itu bisa lebih bagus dalam diskusi dan debat dibandingkan Esra Soru dan Budi Asali. Mohon maaf, ini saya katakan. Saya harus acungin jempol pengontrolan emosi dari seorang Esra Soru. Saya harus katakan itu. Dia jauh lebih bisa mengontrol emosi dibandingkan Budi Asali maupun dibandingkan dengan Umar. Jauh. Dia tahu saatnya untuk menyerang, saatnya untuk membantah. Itu menunjukkan kedewasaan dan ya pengalaman yang dari dulu ya sudah dia miliki dalam diskusi. Itu kalau saya bicara Esra Soru ya, itu lawan yang nggak gampang kita hadapi. Beda dengan Budi Asali yang mungkin masih gampang untuk dipancing emosi. Buas itu masih gampang. Esra Soru lebih stabil. Walaupun banyak jawaban dia yang blunder ya dan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Tapi ya sudahlah, udah terjadi. Dan di sini saya ingin katakan bahwa MYM ini memang ngelawak, teman-teman. Yang pertama, dia menantang orang tapi nggak mau keluar biaya. Terus dia bilang apa? Dia nggak mau di hotel. Dia bilang debatnya kalau bisa di kampus atau tempat yang akademis. Hotel tidak akademis. Hotel tidak akademis menurut Muriwali. Ini kan konyol. Sekarang, Pak, zaman sekarang, itu seminar, acara-acara pendidikan, itu juga di hotel. Betul tidak, teman-teman? Kalian lihat itu. Para praktisi akademis itu bikin acara di mana? Hotel, Pak. Paling gampang. Karena apa? Kalau hotel sudah ada tempatnya, Pak. Sudah ada tempat lengkap, semua beres. Di situ kita bisa makan. Dan tamu undangan juga tinggalnya di sana. Udah sekaligus semua. Kan kalau tamunya dari luar kota, mereka butuh tempat nginap. Ya sudah tinggal di situ, acaranya di situ, selesai. Itulah kenapa hotel itu selalu jadi pilihan utama. Setiap acara-acara event-event yang indoor ya, kecuali eventnya di outdoor. Kalau event indoor banyak kan di hotel. Launching produk baru, ya. Terus juga misalnya pengenalan produk, terus belajar produk, semua biasanya di hotel. Bahkan pemerintah juga paling sering juga pakai hotel kan. Produk-produk catering, apapun itulah. Training produk, semua. Jadi konyol sekali kalau dibilang hotel nggak akademis. Saya nggak tahu ya, yang ada di otak Muriwali itu mungkin persepsi dia kalau hotel itu tempat orang tidur atau nggak tempat orang pacaran gitu ya. Mungkin dia pikirnya gitu kan. Hotel itu identik dengan tempat aneh-aneh. Tempat yang aneh-aneh, tempat dugem dan sebagainya. Sehingga menurut dia hotel nggak akademis. Halo, ini ngawurnya Anda. Ngawurnya Anda gitu. Otak Anda yang menilai hotel itu salah. Ini pendeta Muriwali punya otak harus diperbaiki dulu nih. Pandangan dia kepada hotel. Ya, ini yang teman-teman harus tahu. Terus dia bilang, kalaupun, nah ini kalaupun ya, ini kan masih berandai-andai. Kalaupun Dondi Tan yang buat, ya padahal dia yang nantang, tapi dia pingin Dondi Tan yang adakan, Dondi Tan yang sewa tempatnya, dan mengundang dia pun nggak mau dikasih hotel. Dia bilang dia nggak mau. Karena kalau dia tinggal di hotel, dia seakan-akan disogok. Inilah pikiran-pikir Anda. Saya baru tahu ya, ada orang ditantang debat, dia diberikan fasilitas hotel, itu artinya nyogok. Ini pikiran Anda, Pak. Anda mau bilang Esra Soru Budi Asali itu disogok. Coba Anda pikir. Pakai otak, Pak. Itulah saya bilang ini Muriwali ini memang selalu melihat hal itu negatif. Otaknya itu banyak negatif aja.
Dari dulu saya lihat, ini pendeta yang otaknya selalu menilai orang jelek. Menilai sesuatu itu jelek. Dan saya nggak tahu ya, orang seperti ini kok bisa jadi pendeta. Pendeta itu harus lihat yang positif, Pak. Pemuka agama itu harus lihat-lihat hal-hal yang baik. Nilai itu selalu harusnya bisa lebih luas. Ini pikirannya picik ya minta ampun. Sangat picik. Picik sekali menilai sesuatu. Nggak ada masalah kok. Namanya kita menghargai Anda. Menghargai bahwa Anda dari luar kota, butuh tempat tinggal. Contoh nih misalnya, debatnya di Jogja, Anda tinggal di Malang. Apakah Anda mau PP datang? Ya udahlah saya datang PP gitu kan, nyampe debat, selesai pulang. Atau enggak Anda tidur di mobil gitu. Kan nggak mungkin. Sebagai tuan rumah tentu saja orang akan menyediakan yang terbaik. Betul tidak? Sebelum debat biasanya apa? Ketemu dulu ngobrol bentar. Untuk mastiin jalannya debat besok. Itu yang terjadi biasanya. Debatnya besok, malam ini udah ketemu gitu kan. Makan malam bareng kah? Atau sekedar ngobrol gitu kan. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Ini kita mau debat, Pak, bukan mau perang, Pak. Kalau mau perang nggak apa-apa, nggak ketemu. Ketemunya di medan tempur langsung berantem. Kita diskusi. Ini debat, Pak. Akademis. Artinya apa? Selesai debat, selesai. Di belakang teman. Nggak ada masalah kan gitu. Ini pikirannya entah kemana-mana. Aneh sekali memang satu orang ini ya. Dan ya namanya tuan rumah, biasanya ya dia tentukan memang di hotel kah, atau di kampus kah, atau dimanapun. Yang ditantang, itu tinggal menerima atau tidak. Kan biasanya gitu. Orang yang ditantang, itu biasanya pilihannya antara dia terima atau tidak. Atau dia mungkin kasih saran. Tapi ini enggak. Udah nggak mau keluar biaya, nggak mau ngurusin, banyak maunya. Nah, inilah pendeta Muriwali. Dia nggak mau urusin, dia nggak mau keluar biaya, dia nggak mau semua. Tapi dia yang paling banyak bacotnya. Dia yang paling banyak ngaturnya. Kacau sekali orang seperti ini. Kacau sekali. Terus kita lanjut. Ya, ini statement dia aja, kita tanggapi sedikit. Ya, dia bilang apa? Donditan nggak pakai logika. Dia katakan gitu kan. Dia kalau pakai logika, dia harusnya baca secara utuh 4 Injil itu. Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Ini yang ngawur gitu. Anda menafsirkan nubuatan yang ada di Perjanjian Lama, di kitabnya orang Yahudi, terus Anda suruh baca secara utuh 4 Injil. Yang kita tahu, 4 Injil itu sebenarnya adalah buku biografi Yesus, yang ditulis entah oleh siapa, ya, sampai sekarang juga belum ketahuan penulisnya, apa benar itu Markus, Matius. Bahkan dari pihak Kristen sendiri udah mengakui bahwa ini penulisnya bisa jadi orang lain. Ini cuma berdasarkan menurut mereka doang. Markus, Matius, supaya ada nama aja. Dan 4 orang ini, atau 4 buku ini, itu memang fokusnya adalah meninggikan Yesus. Meninggikan Yesus sampai Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Itu memang buku yang dibuatkan khusus untuk Yesus. Lain cerita dong. Masa Anda jadikan itu patokan nubuatan yang ada di Perjanjian Lama? Kalau ada, misal contoh nih, biografi Dr. Akal HMC. Menurut kalian, buku itu pasti akan menceritakan lebih banyak baiknya atau menceritakan yang buruk dari saya? Pasti yang baiknya kan? Namanya biografi saya. Biografi saya, perjalanan hidup saya. Kalian lihat tuh biografi tokoh-tokoh besar, orang-orang. Ya dia akan lihat atau menceritakan yang bagus-bagus. Itu udah yang lumrah, Pak. Oh iya, nubuatan itu untuk dia gitu kan. Iya, ternyata dia adalah anak yang ditakdirkan. Nah, padahal enggak itu, ngarang-ngarang aja semua kan. Lihatlah secara utuh. Kalau mau utuh itu Anda benar-benar nanya sama orang Yahudi sebagai pemilik kitabnya yang asli. Perjanjian Lama itu punya mereka. Anda tanya sama orang Yahudi, ini untuk Yesus nggak? Nah, maka mereka akan bilang, cuy, diludahi kalian. Diludahi, terus dia bilang, sejak kapan itu untuk Yesus? Suka-suka aja kalian ya. Terus Muriwali bilang, coba kalian lihat, berapa banyak Yesus dipuji, ya, dan kalian lihat berapa banyak penderitaannya gitu kan. Karena Muriwali ingin fokus bahwa Yesus itu adalah orang yang dinubuatkan karena dialah yang menderita. Dialah yang ditolak, dialah yang paling menderita. Nah, ini kan konyol. Bahkan dia bilang itu orang-orang yang sudah dikasih makan oleh Yesus, yang dikasih makan roti dan ikan, itu juga meninggalkan Yesus. Bahkan murid-muridnya juga meninggalkan Yesus saat Yesus akan disalibkan. Kecuali Yohanes ya. Nah, ini ngarang. Coba kasih saya bukti ayat Yohanes ada di saat penyaliban Yesus.
Orang-orang Kristen itu kan cuma bilang apa? Murid yang dikasih itu Yesus. Kalau itu memang Yohanes, kalau memang murid yang dikasih itu adalah Yohanes, itu akan ditulis Yohanes. Kenapa ditulis murid yang dikasihi, bukan Yohanes? Pikir pakai otak. Semua murid itu dikasihi. Tapi yang paling dikasihi siapa? Kalian jawab sendiri. Di luar sana juga banyak orang yang sudah belajar dan mengatakan, yaitu Maria Magdalena. Karena di kalimat sebelumnya, di pernyataan sebelumnya, ada Maria Bunda Yesus, Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, ya. Terus juga adiknya Bunda Maria. Jadi di situ siapa murid yang dikasihi di antara orang-orang itu? Yang pasti bukan Bunda Maria. Jadi orang banyak bilang tuh Maria Magdalena. Kecuali di kalimat sebelumnya disebut ada Maria Magdalena, ya. Terus juga ada Bunda Maria, ada murid yang dikasihi. Ini kan enggak. Tiba-tiba murid yang dikasihi hanya di kalimat berikutnya. Artinya di antara orang-orang itu. Sesimpel itu kok. Tapi ya udahlah, itu nanti lain pembahasan. Ini kan pemaksaan dari si Muriwali ya, bahwa semua orang meninggalkan dia. Kenapa semua orang meninggalkan dia? Harusnya Anda tanda tanya. Anda tanda tanya, Pak. Apakah ini bentuk kegagalan dari seorang Yesus mendidik murid-muridnya, sehingga dia ditinggalkan? Betul tidak? Kalau Anda berhasil mendidik murid Anda, biasanya murid Anda akan setia. Kita lihat tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Saat mereka ditangkap, saat mereka disiksa, saat mereka mau diadili, banyak itu anggota-anggotanya membela. Bahkan kalian lihat ya, sejarah Indonesia, itu kalau ada ulama yang ditangkap oleh Belanda, ulama loh yang ditangkap oleh Belanda, itu santri-santrinya maju itu, siap mati. Itulah kenapa Belanda itu sangat hati-hati dalam mengurusi yang namanya ulama-ulama ini. Karena mereka nggak mau ini jadi bumerang, akan terjadi pemberontakan. Santrinya siap mati, berapa banyak dulu ulama-ulama yang dipaksa untuk hormat kepada bendera Belanda, dan ulama-ulama tidak mau, dan mereka ditangkap. Itu terjadi pemberontakan-pemberontakan, ya, di mana santri-santrinya itu minta ulama dibebaskan, minta keadilan. Itu kita loh. Ini masa seorang Nabi Isa alaihissalam, muridnya kabur ya? Saya nggak tahu kok bisa seperti itu. Apakah ada yang salah gitu kan dalam mendidik? Nah, itu kan urusan itulah mereka lah ya. Terus dibilang juga ya, bahwa Yesus itu hidup menderita. Lihat, dia lahir aja sangat miskin. Ya, dibilangnya begitu miskin Yesus saat lahir sehingga harus dikandang. Halo, Yesus lahir itu karena mereka sedang tidak ada di rumah, teman-teman. Sedang perjalanan. Oke? Sehingga dia lahirnya di kandang. Yang sampai sekarang kita nggak tahu itu kandang apa ya. Kalau menurut HTD, kandang babi. HTD yang ngomong, bukan saya. Terus dibilang, wah, Yesus tuh menderita. Halo? Ini buat teman-teman Kristen ya. Itu cacat logika dari Muriwali. Pertama, kamu lahir di mana, itu bukan kamu yang menderita. Orang tua kamu yang menderita. Kamu waktu kecil nggak tahu. Kamu lahir dimanapun kamu nggak tahu. Ada nggak teman-teman yang punya ingatan saat dia dilahirkan? Oh, saya punya, Pak. Saya tahu saya lahir di mana. Ya, karena orang tua kamu kasih tahu. Orang tua kamu kasih tahu kamu lahir di rumah sakit ini. Kamu lahir di kota ini. Atau kamu lihat fotonya. Ini waktu kamu dilahirkan. Atau ada videonya. Tapi kita punya nggak memori kita dilahirkan? Nggak tahu. Kamu tahu nggak waktu kamu kecil, orang tua kamu miskin? Nggak tahu, teman-teman. Kalau nggak dikasih tahu, nggak akan tahu. Yesus nggak pernah menderita. Yang menderita mungkin orang tuanya waktu kecil ya. Susah hidupnya. Oke. Tapi Yesus cuma menderita saat apa? Saat disalibkan. Selebihnya nggak ada cerita Yesus menderita. Yesus dari umur 0 sampai 33 tahun nggak pernah diceritakan dia menderita. Kecuali waktu mau disalibkan. Sisa hidupnya tuh bahagia. Saya berani jamin, sisa hidupnya bahagia kok sama orang tuanya. Enak kok hidupnya. Jadi janganlah dibuat itu, wah Yesus itulah yang dinubuatkan, dia menderita sekali. Masih banyak Pak orang-orang yang lebih menderita daripada Yesus. Bahkan di zaman sekarang kita lihat, ya, lebih banyak orang-orang yang susah hidupnya menderita. Makan aja mungkin seminggu cuma bisa 2 kali. Ya, seminggu 2 kali, 3 kali gitu. 2 hari makan sekali. Banyak Pak, Yesus nggak sampai semenderita itu Pak. Jangan dilebay-lebaykan.
Coba saya tanya, benar nggak? Menurut kalian, orang paling menderita di dunia siapa? Yesus? Enggak. Inilah pemaksaan dari seorang murid wali kepada sosok Yesus ya. Ngotot gitu. Udah jelas-jelas. Yesus itu santai aja hidupnya dari dulu. Ya. Kecuali waktu mau disalibkan. Nah, itu lain cerita. Ya. Itu lain cerita. Itu kan kenapa? Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia difitnah. Ya udah, mau gimana gitu. Orang juga banyak sekarang yang difitnah-fitnah. Saya aja difitnah juga sama kalian, kan gitu. Kalian juga berusaha ingin mengadili saya dengan membuat fitnahan. HTD itu ciptaan saya. Omongan HTD itu saya yang perintah. Kalian buat fitnahan kepada saya supaya saya ditangkap. Artinya apa? Kalian sama kok, menginginkan saya menderita sama seperti Yesus. Saya nggak tahu ya, apakah saya ingin dijadikan penebus dosa oleh pendeta Muriwali dan teman-temannya. Ya, saya nggak tahu. Terus dia bilang apa? Dia bilang kalau Kodondi itu fitnah dengan mengatakan bahwa Budi Asali hanya asumsi. Tapi dia sendiri yang mengatakan, ya Budi Asali asumsi, tapi asumsi akademis. Loh, apa bedanya, Pak? Apa bedanya asumsi? Ya, Anda tinggal nambahin asumsi akademis. Karena menurut Anda, asumsi yang ada di pikiran masyarakat itu beda dengan asumsi akademis. Loh, itu pikiran Anda yang picik. Bagi kami, asumsi itu kami tahu kok apa. Ya. Asumsi itu adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Itu adalah landasan kita untuk berpikir karena kita mengimani atau membenarkan hal tersebut. Itu landasan kita. Dan kita beri argumen. Karena apa? Itu nggak tertulis dengan jelas. Sehingga dibuatlah asumsi. Asumsi itu berdasarkan analisa kita. Kita menganalisa ini, ya, dan kita memberikan pendapat kita. Itu asumsi. Terlepas dari Anda bilang, loh, itu kan secara akademis. Benar. Semua orang kalau berasumsi juga ada dasar, Pak. Nggak ada asumsi tanpa dasar, Pak. Betul tidak? Ada orang, ibu-ibu, dia berasumsi suaminya selingkuh. Menurut kalian, itu asal-asal atau enggak? Dia ada dasarnya, karena dia lihat apa? Suaminya tiba-tiba tingkah lakunya berubah. Tiba-tiba uang suaminya sering hilang. Ya, ditanya, uang kamu kok habis? Nggak tahu nih, uang saya gini. Dia lihat, suaminya sering teleponan mesra-mesra sama orang. Itu ada dasarnya. Nggak ada orang tiba-tiba asumsi liar gitu. Nggak ada, Pak. Semua ada dasarnya. Ya. Itulah kenapa kalau Anda bilang, oke, Kodondi menggunakan asumsi Islamnya. Pendeta Budi Asali gunakan asumsi Kristennya. Ya udah, kita pakai data pembanding dong. Data pembanding dari luar supaya kita ketemu. Kalau nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu kalau nggak. Beda frekuensi. Itulah kenapa kita gunakan data-data pembanding. Dalam diskusi kemarin yang digunakan adalah datanya orang Yahudi sebagai pembanding. Supaya ada jembatannya, supaya bisa ketemu. Ya, inilah ngawurnya pendeta Muriwali. Oke, selebihnya mic-nya sudah mati, dan dia nggak sadar bahwa mic-nya rusak. Ya, dan saya rasa udah cukup. Dan sebagai penutup, saya akan hadirkan bagaimana kalau seorang Muriwali itu berdebat. Kita lihat track record-nya, kan gitu. Kita kalau mau lihat seseorang, kan kita harus lihat track record-nya. Seseorang tuh misalnya dia penipu dari dulu. Kira-kira kalau kita curigaan sama dia, itu asumsi liar atau enggak? Itu bukan asumsi liar, ada. Ya, ada datanya. Kenapa kita curiga sama dia? Karena dia dari dulu penipu. Begitu juga dengan debat ini. Kenapa kita meragukan kalau debat sama Muriwali? Karena debat-debat sebelumnya kacau sekali, teman-teman. Dan kita akan putarkan ya. Inilah kalau seorang Muriwali berdebat, dan bagi teman-teman Kristen, kalian yang nilai sendiri. Lebih bagus kekristenan diwakili oleh pendeta Esra Soru, atau diwakili oleh Muriwali. Kalian yang nilai sendiri ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat menyaksikan. Baca, bukan dibuka. Iya, tapi bukan menghafal Alkitab. Bukan. Silakan dibaca. Ya, Markus pasal 16, ya, ayat 15 sampai ayat 18.
18. Saya baca atau tidak baca, saya sudah tahu prinsipnya. Maka yang saya jelas prinsipnya. Anda itu ngawur karena nggak jujur, nggak berani baca Alkitab. Baik. Itu loh. Ini apa? Baik. Yang jujur, ayo dibaca. Baik, sekarang gini loh ya. Kalau sebentar, sudah Anda nggak jujur. Kalau tidak jujur Anda itu. Kalau saya buka Alkitab sekarang. Kalau jujur, ayo buka, baca. Ya, ayo baca. Saya sama. Ya, ayo saya sama. Lalu apa? Silakan duduk. Ayo baca, silakan. Buka. Ya, silakan ayo dibaca. Dengar dulu, penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau begitu. Lah, menurut Anda ngawur. Buktinya apa? Baca apa saya ngawur itu? Saya buka ya. Saya buka. Saya baca ya. Ya, baca. Yang nonton dia. Kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf audiens, silakan tenang. Nanti ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca. Ini loh, Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustadz Mas. Iya, udah dibaca biar waktunya nggak habis. Iya, ayo dibaca biar waktunya nggak habis. Sudah, dibaca. Sekarang coba lihat, ya. Coba dengarkan semua, dengarkan baik. Iya. Penjelasan saya sama dan tidak berbeda, ya. Sama saja. Anda tanya apapun ya sama. Ya coba. Ya, karena nggak paham Alkitab kamu. Saya buka sekarang. Ya. Anda suruh buka kan? Ya. Saya tahu. Nggak boleh marah, ini dialog. Audiens, begini, saya pembicara, saya pantas jadi pembicara. Ini Anda kalau kayak gitu kan menghina saya. Jadi Anda diam. Sudah, Anda tadi maaf. Sudah, nggak usah marah, dibaca. Apapun, nanti ada waktu tersendiri. Ya, silakan. Ayo dibaca. Kok kan dibocor? Mohon maaf sangat. Mohon. Audiens untuk tidak berkata apapun, nanti ada kesempatan. Iya. Ya, dengarkan ya. Sudah, tenang. Saya baca ya dan saya jelaskan sama nanti tidak berbeda, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, perhatikan, beritakan Injil kepada segala makhluk, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Konteksnya adalah pemberitaan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ayat 17. Sebentar, objeknya itu siapa yang percaya, gitu kan? Objeknya itu loh. Konteksnya memberitakan Injil, siapa yang percaya diselamatkan, kan begitu, jelas kan? Betul, siapa yang percaya berarti siapa saja, bukan hanya penginjilnya. Loh, semua orang Kristen yang memberitakan Injil siapa saja. Mana di situ semua? Loh, yang percaya. Iya, orang percaya kan orang Kristen. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saya belum baca ayat 17. Nah, ini Anda ngawur. Ini Anda ngawur lagi. Saya belum baca ayat 17. Ini kan sudah kemeruh ini kan. Iya. Coba saya baca ayat 17. Iya. Sudahlah, jangan terlalu sok kan begitu ya. Saya baca dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ya. Jadi tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa yang orang percaya itu? Semua orang Kristen. Semua orang Kristen, betul. Lanjut. Tetapi Anda tidak bisa lepas ayat 17 ini dari konteks penginjilan. Nah itu. Ya ini nggak paham kalimatnya. Ini kalau jadi pendeta menyesatkan ini. Bisa dilanjut, Pak Pendeta? Ayo. Oke. Nggak paham kalimat bagaimana? Mohon maaf, Ustaz Masud. Iya. Untuk tidak ini Anda ini sudah ngawur ya. Iya. Nah, kayak gini. Coba ya. Pak Pendeta. Dilanjut. Coba dilihat sebentar, biar dia lega itu. Iya. Kan buka toh. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya berarti semua toh. Semua orang Kristen. Saya orang Kristen. Beritanya ulang-ulang. Iya. Betul kan? Iya. Nah, terus tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya sudah itu. Bukan yang percaya memberitakan Injil, enggak. Itulah ngawurnya Anda. Loh ya. Pemberitaan Injil. Coba dibaca lengkap lagi. Nah. Loh, sekarang Anda dengar saya dulu. Yesus datang ke dalam dunia apa sih? Saya bilang tadi, dengar dulu. Penebusan. Karena penebusan itu pun juga dusta. Sebentar dulu. Karena penebusan, maka ketika Yesus selesaikan karya penebusannya, sekarang dia perintahkan orang percaya siapa saja untuk memberitakan Injil. Ini konteksnya. Dan dalam konteks ini
muncullah kata-kata ini tadi, masalah racun, pegang ular dan lain sebagainya. Itu kan orang yang percaya toh. Itu yang Anda dapat. Itu orang. Nah, sekarang gini, termasuk Anda penginjil apa bukan? Sebentar dulu. Anda ini gini loh ya. Anda ini memaksakan tafsiran Anda untuk saya terima. Itu. Saya tidak memaksa Anda, saya ingin bukti. Sekarang saya sudah jelaskan semua dan pertanyaan sanggahan Anda tidak relevan sama saya. Loh, kok tidak relevan? Tidak relevan. Sekarang minum racun itu relevan nggak itu? Pembuktiannya, Anda jangan mengatakan, mengklaim, tapi nggak berani dibuktikan. Itulah ngawurnya Anda. Loh, dengarkan saya. Yang ngawur itu pendeta Muriwali. Dengar dulu ya. Minum racun, pegang ular itu bukan bukti untuk Kristen sah Anda, tapi di dalam penginjilan ini menyertai orang yang percaya. Jadi maaf ya, saya ini calon dokter dari luar negeri ya. Apalagi calon dokter pikirannya kayak begitu, memalukan. Kalau debatnya seperti ini, calon dokter kayak begitu ya memalukan. Stop. Dengar dulu. Kalau debatnya seperti ini, saya stop. Saya tidak akan terlibat lagi. Mohon maaf.